Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman-teman pemuda Muhammadiyah cabang Banjarmangu dan ini veteran-veteran ya, senior-senior pemuda. Ya, karena sebenarnya kalau pemuda itu kan kategorinya maksimal umur 40 ya. Saya juga sudah hampir habis ini masanya itu. Jadi tapi semangat untuk dakwah dan aktivitas di organisasi tidak habis ya, umurnya saja pindah gitu ya, pindah ke generasi tua. Yang pertama-tama kita bersyukur, memuji, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan seluruh yang ada di alam semesta ini, satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Kita memujinya, menyanjungnya, meninggikannya, mensucikannya. Kemudian yang kedua kalinya kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi utusan duta dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan petunjuk, memberikan bimbingan, memberikan arahan agar kita di kehidupan dunia ini tidak tersesat. Karena kita apabila dilepaskan begitu saja tidak ada petunjuk, itu akan kebingungan. Seperti orang yang berada di dalam suasana atau kondisi yang gelap gulita. Bingung. Ke depan takut, ke samping takut, ke belakang takut. Kita itu di lokasi atau di tempat yang kita sudah biasa lewati atau tinggali saja, ketika mati lampu itu kita akan bingung gitu. Maju takut kalau nabrak tembok, padahal sebenarnya kita itu tahu bahwa tembok itu masih jauh, tapi mau melangkah itu tangan kita sudah kayak ini kayaknya udah mau nyentuh nih, padahal belum, itu kayaknya udah mau nabrak, ya udah kakinya udah hati-hati kalau nanti nabrak kursi, tangannya udah meraba-raba kalau ada tembok itu. Padahal itu masih jauh. Kita melangkah itu juga nanti kecil-kecil karena khawatir. Nah, kita kalau kondisinya gelap itu ya kondisinya begitu. Apa-apa kita takut, penuh dengan kekhawatiran. Maka supaya kita tidak penuh kekhawatiran, ketakutan, kita ya membutuhkan apa? Cahaya. Nah, cahaya itulah yang dalam agama kita berupa ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Sehingga kalau kita itu disinari dengan cahaya ilmu itu, langkah kita itu mantep. Langkah kita itu jelas. Tidak takut kesandung, tidak takut nabrak, tidak takut masuk ke jurang. Maka dalam satu sabdanya Rasulullah itu pernah mengunggulkan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, dengan membandingkan, memberikan analogi pembanding. Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari alal kawakibi. Keutamaannya ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah itu seperti keutamaannya bulan dibandingkan bintang-bintang. Apa kelebihan bulan dibandingkan bintang-bintang itu? Bulan itu meskipun hanya satu,
Dan menurut ilmu pengetahuan alam itu katanya kalau bintang itu sebenarnya besar dan bersinar gitu ya. Sedangkan kalau bulan itu kan kecil dan dia bahkan tidak memancarkan sinar, tapi hanya memantulkan gitu ya. Tetapi meskipun bulan itu dia kecil dan hanya memantulkan sinar, tapi bulan itu bisa menyinari kita. Kita bisa lihat kalau sedang purnama, ya sedang purnama, itu kita bisa melihat jalan, kita bisa melihat alam, meskipun malam hari. Saya kalau pulang dari daerah atas, Karangkobar, Wanayasa, walaupun jam setengah 12, tapi kalau bulan purnama dan cerah itu kelihatan itu pemandangan itu. Monggo yang hadir betul-betul dengan pasukan ini mantap ini dan Kasim. Ahlan, monggo. Langsung cari tempat duduk yang nyaman. Tapi jangan nyaman untuk tidur ya. Pengajian lagi lekas. Bismillah, monggo. Langsung. Ngapura ya Mas Farihon, ora disegani be. Ya jare siap kon madang jare ora disegani nggih. Ya madang gorengan. Ya, lanjutkan. Masih tentang keutamaan ilmu ya. Jadi ahli ilmu itu seperti keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Meskipun bulan itu kecil dan tidak memancarkan sinar sendiri, hanya memantulkan, tapi cahaya yang dipantulkan oleh bulan itu sudah cukup untuk menyinari orang yang berjalan di malam hari sehingga dia tidak masuk ke dalam jurang, tidak nabrak, bahkan tidak celaka. Sedangkan bintang, meskipun dia itu sebenarnya besar dan bersinar, memancarkan sinar sendiri, tapi dia kan jaraknya jauh sekali dan sinarnya itu tidak menerangi. Coba kalau sedang tidak bulan purnama, meskipun cerah gitu ya, bintang-bintangnya kelihatan banyak, tapi jalan tetap gelap. Pegunungan tetap akan gelap. Beda kalau bulan purnama. Kalau bulan purnama itu jalan kelihatan. Bahkan pemandangan itu kelihatan kok. Panjenengan yang mungkin biasa mendaki gunung itu kalau sedang purnama di atas gunung, sedang di sabana itu ya, di padang rumput itu akan padang. Padahal hanya bulan dibandingkan bintang-bintang. Nah itulah fadlul alim, keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Maka teman-teman dan jamaah semuanya, mencari ilmu ini berarti kita itu sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau kita ibadah kok didasari ilmu itu ya leng ibadah ki padang lho. Ora kok ibadah peteng. Maksudnya apa? Yang ibadah itu jelas arahnya. Ngerti cara yang benar gitu kan. Tidak menerka-nerka, tidak gelisah, tidak ragu-ragu. Karena orang yang tidak punya ilmu biasanya ketika ibadah itu ya penuh dengan keraguan, bukan cuma keraguan, bahkan penuh dengan kesalahan. Banyak yang ibadah giat tetapi salah. Maka Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan dalam satu keluhannya. Beliau mengatakan qasama dhahri rajulan. Ada dua tipe orang itu yang membuat saya itu remuk. Pokoknya ngerusak awak itu. Jadi marai tobat. Ada dua kategori orang. Yang pertama adalah abidun nasikun jahilun mutanasikun. Orang bodoh tetapi sergap ibadah. Semangat melakukan amal tetapi dia itu jahil. Kenapa ini bikin tobat itu ya, marake kapok itu? Karena orang yang seperti ini biasanya sangat potensi tersesat dalam ibadah. Saya pernah tugaskan di Gunung Kidul, ada seorang bapak-bapak sholat asar. Setelah sholat asar kemudian dia
sholat ba'diyah, sholat sunnah. Nah saya ingatkan, Pak, setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah, tidak boleh sholat sunnah, bahkan tidak boleh gitu. Maka beliau itu kaget, wong sholat kok tidak boleh? Sebenarnya kita itu disuruh sholat apa nggak boleh sholat? Wong sholat kok orang oleh piye? Waktu itu saya baru kelas 2 aliyah. Jadi ya sama bapaknya itu cah cilik orang ngerti ngajari wong tua. Ya, ini orang yang ahli ibadah tidak punya ilmu ini kalau diingatkan seringkali malah membantah. Diingatkan ini enggak ada tuntunannya, ini ditolak. Kalau walaupun diamalkan ini tidak akan berpahala karena ditolak sama Allah dan Rasulullah. Enggak ada tuntunannya. Maka amal kebaikan kok ditolak sama Allah. Kaya kowe iki Gusti Allah wae iso nentokke amalan ditampa apa ora ditampa. Ada enggak yang begitu? Ada enggak? Nah, gitu. Jadi asumsinya mengalahkan dalil gitu. Nah, ini orang yang tidak punya ilmu, punya semangat ibadah. Nah, berpotensi seperti itu. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib itu alimun mutahatikun, dia ahli ilmu tetapi memiliki faham yang sesat, menyimpang. Maka ilmunya itu digunakan untuk membela kesesatannya. Nah, misalnya ini karena dalam Muhammadiyah itu kan hukum rokok haram ya, berarti kan kesesatan ya. Sampai ada tersinggung luweh gitu. Ini kan ahli udut gitu. Nah, saya pokoknya ngelengke terus gitu ya. Artinya dalam pandangan kita di Muhammadiyah itu rokok itu haram gitu kan. Jadi saya tidak akan ragu-ragu mengingatkan kok. Artinya di tarjih itu udah haram dari sisi kedokteran, kesehatan, ekonomi, syariat ini haram. Tapi nak wong sing duwe dasar ilmu itu dia bisa mencari-cari pembelaan untuk ya membuat kesimpulan kesan bahwa rokok itu tidak salah gitu, atau tidak sepenuhnya salah, atau bahkan rokok itu banyak keutamaannya, itu bisa. Kayak kemarin saya ketemu video itu cuma lewat di beranda itu, katanya merokok itu mendekatkan diri kepada Allah ini, dalil gitu ya Gus itu. Setiap hisapan itu ada pahalanya gitu. Ketemu nggak di medsos ada yang begitu ya. Nah ini orang kalau alim tapi mutahatik. Saya ambil contoh rokok ini, karena supaya ada unsur mengingatkan teman-teman gitu. Nah, gitu. Yang lainnya banyak juga ya, masalah amalia harian di masyarakat kita itu kan banyak yang begitu gitu. Jadi pokoknya mantap dilakoni, nguri-uri apa yang sudah ada di masyarakat, tetapi tidak ada tuntunannya, bahkan cenderung bahkan kalau kita kaji ya masuk kategori amal-amal yang ditolak gitu ya, ditolak. Seringkali kita sampaikan di awal-awal mukadimah kajian itu kan kullu muhdatsat bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, itu kan. Juga Nabi mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun, dan seterusnya. Nah, maka teman-teman jangan putus untuk ngaji, jangan putus untuk belajar, dan jangan mencukupkan diri dengan ilmu yang sudah didapatkan, ditambah terus. Kemudian pada kesempatan malam ini saya ingin membacakan satu tema berkaitan dengan fitrah ya, sebagian dari fitrah di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ya, saya bacakan saja dari kitab Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil fitrati wa tawabi'ihi. Petunjuk Rasulullah tentang fitrah dan hal-hal yang berkaitan dengan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu adalah apa ya dikatakan, fitrah itu normalnya orang lah gitu. Jadi standar orang itu dianggap bagus ya
Kalau dia itu sesuai dengan fitrahnya. Kalau sesuai dengan fitrahnya. Misalkan fitrahnya orang itu apa? Menikah. Fitrahnya wong lanang ya seneng wong wedok. Kok ana wong lanang seneng lanang, ini berarti orang sesuai dengan fitrah, nyimpang. Terus fitrahnya manusia itu menikah. Menikah dan menikah. Ini menyinggung terus ya, fitrahnya menikah karena memang fitrahnya orang itu butuh menikah. Fitrahnya itu. Kalau tidak menikah pasti ada fitrah yang tidak tersalurkan dan tidak terpenuhi. Meskipun menikah itu ya memang tidak selalu menyenangkan ya, ada susahnya, ada beratnya, ada jengkelnya, ada marahnya gitu ya, dan tidak selalu ringan gitu loh, banyak beratnya. Tetapi kita butuh kepada itu. Sebagaimana ketika hidup sendiri ya ada masalah, menikah juga ada masalah. Tetapi fitrahnya orang itu butuh pasangan dan butuh keturunan. Karena tanpa itu akan ada yang kurang. Secara biologi, secara sosial, kadang-kadang juga dibully sama temannya ya, karena orang rabi-rabi dan sebagainya. Nah ini fitrahnya orang begitu. Fitrahnya laki-laki itu tumbuh jenggotnya, umumnya fitrahnya. Kalau yang tidak tumbuh ya tidak perlu dipaksakan, kemudian kudu tuku obat ben tukul gitu ya, tapi fitrahnya, dan fitrahnya perempuan itu tidak ada jenggotnya. Sehingga beberapa anjuran para ulama itu ya laki-laki itu jangan ikut-ikutan wong wedok ra duwe jenggot. Dadi nak duwe jenggot ya disyukuri, diterima takdirmu dadi wong lanang, jenggotnya aja dicukur entek. Jangan dihabisin tapi ya diturahke, apa segaris apa rong garis gitu ya, tapi ana jenggote lah gitu. Nah, supaya tidak seperti perempuan yang wajahnya klimis gitu. Karena laki-laki yang menyerupai perempuan itu wajahnya klimis, biasanya kan enggak ada bencong kok berjenggot, enggak ada. Rata-rata bencong itu jenggotnya dihabiskan gitu. Kan enggak jadi bencong kalau ada jenggotnya gitu ya. Nah, ini fitrah-fitrah itu ya. Maka fitrah-fitrah ini kita pelajari supaya apa? Kita bisa pada keadaan terbaik sesuai pandangan Islam. Bukan sesuai pandangan orang barat, orang kafir, atau asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Kenapa kita harus mengikuti pandangan Islam? Karena Islam ini turun dari Allah yang disampaikan melalui Rasulullah SAW. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kita mengingatkan bahwa Allah itu pencipta kita, sehingga Allah itulah yang paling mengerti tentang bagaimana keadaan yang terbaik untuk kita semuanya. Itu ya. Nah, ini kita baca saja. Qad sabaqal khilafu hal wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan. Ini karena sebelumnya sudah ada pembahasan fitrah-fitrah yang lain, tapi saya bacakan yang bagian ini saja. Telah berlalu tentang perselisihan pendapat berkaitan tentang apakah Nabi Muhammad itu lahirnya dalam keadaan sudah terkhitan atau belum. Nah, memang masalah khitannya Rasulullah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Setidaknya saya ringkaskan ada 3 pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ketika lahir itu sudah terkhitan. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan Nabi Muhammad itu dikhitan oleh malaikat Jibril ketika umur 4 tahun. Waktu Nabi Muhammad dibelah dadanya untuk dibersihkan kotorannya oleh Jibril. Jadi Nabi Muhammad ketika umur 4 tahun di Bani Sa'ad itu kan dibelah dadanya, dibersihkan potensi-potensi godaan setannya. Nah, ketika itu menurut satu pendapat beliau juga dikhitan oleh Jibril. Nah, pendapat yang ketiga, Nabi Muhammad dikhitan oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib 7 hari setelah lahir, atau mengikuti budaya tradisi yang ada di masa itu. Jadi orang Arab biasanya hari ke-7 setelah kelahiran bayi laki-laki disepit. Nah, enggak kasihan, ya enggak, malah anaknya itu enggak protes itu. Kalau sekarang umur 6 tahun disuruh sepit kan mesti
ya takut gitu. Kalau umur 7 hari itu nggak takut dia, nggak protes itu. Maka kemarin ada video yang diupload sama channelnya atau akunnya Ustaz Abdul Somad ya. Ustaz Abdul Somad itu anak laki-lakinya di khitan itu baru berapa hari diupload waktu khitan. Banyak yang komentari masih bayi kok sudah di khitan, kasihan. Padahal Islam begitu, dan ternyata menurut kedokteran katanya anak kecil itu malah belum terlalu merasakan sakit. Belum terlalu merasakan sakit. Dan dia nanti akan tumbuh dalam kondisi yang sudah sempurna. Nah, cetakan khitannya itu nanti bagus gitu. Kalau khitan sudah gede itu nanti malah kurang bagus gitu. Hasilnya mungkin ya, enggak tahu saya. Kalau umumnya ya biasanya SD kelas 3, 4 gitu ya di masyarakat kita. Nah, tapi kalau Nabi, nah ini 3 pendapat ini. Pendapat pertama ya ada yang berpendapat tapi ada yang menolak. Di antara yang berpendapat begitu karena beralasan Nabi itu adalah orang terpilih. Beliau memiliki kekhususan yang tidak sama dengan manusia biasa. Sehingga di antara kekhususan Nabi itu beliau ketika terlahir sudah dalam keadaan terhitan. Maka Nabi tidak melalui proses normal seperti orang biasa yang perlu dihitan oleh manusia. Nah, cuma pendapat ini juga dibantah oleh pendapat yang enggak setuju. Dengan alasan apa? Yang terlahir dalam keadaan sudah terhitan itu bukan hanya Nabi. Karena selain Nabi juga ada kejadian-kejadian di mana ada orang itu ketika terlahir sudah terhitan. Maksudnya sudah terhitan itu bagaimana? Bagian kulupnya itu udah enggak ada. Istilah fikihnya itu khasyafah. Nah, jadi kepalanya itu sudah terbuka. Nah, ada bayi-bayi yang terlahir begitu. Ternyata ada selain Nabi, berarti itu bukan khususiyatu Rasulillah, bukan keistimewaan lagi. Wong ada orang lain yang terlahir dalam keadaan seperti itu. Nah, sehingga ada yang membantah. Lalu yang kedua, ada yang berpendapat tadi dihitan sama Jibril. Ini juga ada yang tidak setuju, dibantah juga. Pendapat yang ketiga yang menyebutkan beliau dihitan di hari ke-7 oleh kakeknya atau mengikuti budaya waktu itu. Dan ini yang dipilih oleh penulis kitab ini. Dan saya pribadi condong ke pendapat ini. Dan alasan diantaranya khitan itu adalah perintah ya dalam agama kita dan termasuk fitrah dan wajib bagi laki-laki. Nah, Nabi Muhammad adalah manusia yang diutus sebagai teladan bagi kita semuanya. Sehingga beliau itu yang paling sempurna dalam melaksanakan kewajiban maupun kesunahan-kesunahan dalam Islam. Maka sebagai teladan kita, beliau paling berhak untuk dihitan. Artinya, wong kita yang manusia biasa saja mendapatkan kesunahan dihitan. Maka Nabi sebagai teladan kita lebih berhak lagi beliau itu mendapatkan keutamaan dihitan gitu. Karena dihitan itu kan keutamaan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kemudian apakah beliau terlahir dihitan ataukah dihitan malaikat ataukah dihitan oleh kakeknya. Nah, itu sudah saya jelaskan. Wa kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa akhdhihi wa ata'ihi. Nabi Muhammad itu sangat mengagumkan dalam hal apa? Mendahulukan bagian kanannya. Dalam semua hal yang baik-baik Nabi itu selalu yang kanan. Kita kan seringkali diajari untuk menggunakan yang kanan dalam hal apa? Makan gitu ya, masuk masjid. Ternyata kalau Nabi nggak cuma itu. Fitana aulihi, ketika memakai sendal itu pakai yang kanan dulu. Watarajjulihi, ketika menyisir rambut ataupun berjalan juga begitu. Kemudian watuhurihi, dan bersuci, ketika wudhu mendahulukan yang kanan. Seperti itu. Bahkan mungkin ya termasuk gosok gigi ya sing disikat sing bagian kanan dulu. Itu ya. Kalau hari Jumat kita lagi-lagi merapikan kumis ya, cukur kumis ya yang kanan dulu yang dicukur gitu ya. Baru yang
kiri. Nyisir rambut, nyisir dulu yang kanan, baru yang kiri. Nah, ini wa akhdhihi wa ataihi, dan ketika mengambil sesuatu dan ketika memberi sesuatu. Nggih. Nggih, baju putih ada? Air putih. Nak rono yo kerani ra apa-apa lah. Air putih aja. Nah, ketika mengambil, ketika memberi itu menggunakan tangan kanan. Nah, kalau kita melakukan itu dalam rangka pengen seperti Nabi, maka kita itu berarti mengamalkan sunnah, teman-teman semuanya. Kita ngambil barang kanan, nulis kanan, ngasih sesuatu kepada orang lain pakai yang kanan. Ngambil apapun, ngambil HP, ngambil pulpen, pakai kanan. Oh, saya melakukan ini, Nabi itu dulu juga pakai yang kanan. Maka itu akan bernilai pahala. Kenapa? Innamal a'malu binniyat, karena setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Kalau niatnya hanya ya kebiasaan dan hariannya saya begitu, ya nanti hanya bernilai sebagai kebiasaan. Tapi kalau kita, wah saya pengen seperti Nabi itu ngasih pakai kanan, ngambil pakai kanan, gitu kan? Maka kita berarti ngikuti Nabi dalam perbuatan. Walaupun ini bukan ta'abudiyah, ini hanya bersifat amal-amal adat itu ya, kebiasaan harian. Tapi kebiasaan itu kalau kita ikuti Nabi kan bernilai pahala. Nah itu. Wa kanat yaminuhu li ta'amihi wa syarabihi wa tuhurihi. Beliau menggunakan kanannya itu untuk makan, untuk minum, untuk bersuci. Wa yasarihi li khalaihi wa nahwihi min izalatil adza. Dan yang kiri itu digunakan untuk cebok ataupun untuk membersihkan kotoran. Jadi kalau cebok pakai yang kiri, memegang kemaluan pakai yang kiri, membersihkan kotoran pakai yang kiri. Ya mungkin termasuk kalau ngupil ya pakai yang kiri, Pak. Bayangkan jenengan itu ketemu sama teman, mau salaman, ya sebelum salaman jenengan lihat itu tangan kanannya sedang buat ngupil gitu loh. Maka saya pernah negur santri, kukunya disisakan satu yang panjang, ya bagian ininya itu, disisakan yang panjang, dipotong semua leh. Nganubah ini buat ngupil, buat bersih hidung itu. Tapi yang dipanjangkan yang kanan. Saya bilang kalau mau buat ngupil sisakan sedikit, ya yang digunakan itu yang kiri. Karena itu ibaratnya seperti cebok gitu ya, untuk membersihkan kotoran. Jangan yang kanan. Lah saya tahu kamu ngupilnya pakai yang kanan, kamu salaman sama saya. Yo risih saya gitu kan. Maka gunakan yang kiri ya ketika kita mau membersihkan satu kotoran, terutama yang ada di tubuh kita. Ngupil atau membersihkan kotoran apapun itu ya. Kemudian wa kana hadiyuhu fi halqir ra'si tarkuhu kullahu au akhadahu kullahu wa lam yakun yahliq ba'dahu wa yada'u ba'dahu. Nabi ya, dan petunjuk Nabi dalam hal mencukur rambut ya, menggundul kepala, itu beliau membiarkan semuanya atau memotong semuanya atau dan tidak membiarkan, tidak menggundul sebagian dan membiarkan sebagian. Jadi Nabi kalau cukur ya cukur semua, dirapikan semua, atau dibiarkan semua panjang, tidak samping digundul, tengah dibiarkan, atau tengah digundul, samping dibiarkan. Itu tidak begitu. Jadi Nabi dulu enggak mohak gitu ya, enggak ngepang atau kozak gitu ya. Kozak itu sampingnya dipapras habis, yang bagian tengahnya masih utuh. Atau juga enggak kuncung gitu ya. Kuncung bagian depannya tok itu ubun-ubun. Nabi kalau cukur ya semuanya dicukur atau dibiarkan semuanya. Tidak membiarkan sebagian dan mencukur sebagiannya. Walam yuhfat anhu halquhu illa fi nusuk. Dan tidak dinukil dari Nabi itu beliau gundul kecuali ketika tahallul.
ketika umroh atau ketika haji. Selain itu beliau tidak gundul. Artinya kalau mau cukur ya selain umroh haji itu beliau hanya cukur merapikan saja. Tapi ini bukan satu hal yang kemudian wah berarti kayak ono sing gundul padahal orang umroh berarti orang sesuai sunnah. Bukan begitu ya. Ini sifatnya kan adat gitu ya, adat. Hanya Nabi itu begitu. Jangan mau ikut ya monggo, enggak ikut tidak apa-apa. Ini bukan kemudian ada pelanggaran syariat, itu bukan. Misalkan kok ada wah memang rambutnya sudah terlanjur botak gitu ya. Kalau cuma dirapikan ya susah, tukang cukur ya bingung sih dirapikan ya gimana. Akhirnya kemudian dia sudah terbiasa, gundul sisan lah gitu. Karena yang tumbuh juga cuma bagian belakang sama samping dan arang-arang gitu kan. Wis gundul sisan. Ya itu enggak apa-apa, itu pilihan sendiri. Bukan berarti kemudian berdosa menyelisih Nabi, tidak. Hanya Nabi dulu begitu dan Nabi kan enggak botak. Nabi rambutnya juga modelnya atau tipe rambutnya itu kan bukan lurus, bukan keriting, tapi ikal ya, bergelombang. Sehingga dipanjangkan ya bagus, dirapikan pendek ya bagus. Nah kalau yang masih terlanjur keriting ya seperti saudara-saudara yang di Papua atau di Afrika itu, nah itu yang nggak bisa dimodel seperti Nabi. Nanti kita bacakan modelnya Nabi kayak apa. Ya. Wa kana yuhibbu as-siwak. Nabi itu menyukai gosok gigi, siwak. Nabi sangat menyukai siwak. Bahkan beliau itu bersiwak itu enggak kenal waktu ya. Wa kana yastaku muftiran wa shaiman. Beliau itu bersiwak itu dalam keadaan tidak puasa maupun dalam keadaan puasa. Jadi meskipun berpuasa, beliau tetap gosok gigi. Apalagi sedang tidak puasa. Nah, wa yastaku 'indan tibahi minan naum. Beliau gosok gigi ketika bangun tidur. Nah, ini ya, coba dibiasakan bangun tidur gosok gigi. Jangan bangun tidur langsung wudu berangkat ke masjid. Lagi sholat angop. Wah, wassalam itu. Mau tidur enggak gosok gigi, bangun tidur enggak gosok gigi. Bangun tidur coba glogeen angop, glogeen angop. Sebelahnya itu yang tobat. Saya kalau pulang kampung itu ada satu jamaah rajin sekali 5 waktu ke masjid, tetapi saya hindari saya di sebelahnya. Karena apa? Itu karena bau nafasnya. Makanya Nabi itu sampai pernah melarang orang mau ke masjid padahal habis makan bawang gitu kan. Man akalal basal fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang jangan ke masjid. Karena bau nafasnya itu mengganggu. Dan kita mungkin ya kadang menemukan seperti itu. Maka gosok gigi, bangun tidur gosok gigi. Wa indal wudu dan ketika wudu ya. Ketika mau wudu gosok gigi. Bahkan Nabi itu pernah sampai berkeinginan mau memerintahkan gosok gigi ketika wudu itu diwajibkan, tapi beliau khawatir akan memberatkan. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Kalau saja enggak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk wajib wudu wajib gosok gigi setiap wudu. Tapi karena khawatir memberatkan, beliau tidak wajibkan. Tetapi tetap kan kita tangkap pesannya Nabi itu sebenarnya sangat menganjurkan gitu gosok gigi. Sehingga ya kita usahakan setiap kita wudu gosok gigi. Wa inda sholat dan ketika sholat. Jadi ada dua waktu, bisa ketika wudu, bisa sebelum sholat. Maka kalau kita ketemu ada jamaah tabligh gitu ya yang biasa pindah-pindah ke masjid-masjid itu, kadang-kadang mereka itu sudah di barisan shaf itu nunggu imamnya takbir aja mengeluarkan siwak dari kantongnya, gitu. Nah, memang ada sunnahnya. Rasulullah biasa seperti itu. Ketika mau sholat, ketika mau wudu, gitu. Kita yang nggak terbiasa itu mungkin ada rasa aneh atau bahkan risih. Sudah mau sholat kok sikatan gitu loh. Jijik malahan. Nah, padahal Nabi dulu begitu. Wa inda dukhulil manzili, dan setiap kali Nabi itu masuk ke rumah. Nabi itu istrinya 9. Setiap kali mau masuk rumah gosok gigi. Kita istrinya cuma 1. Atau malah enggak punya istri. Nah, itu enggak gosok gigi. Ya, maka Nabi itu setiap pindah rumah gosok gigi mau masuk rumah. Supaya apa? Menemui keluarga, menemui istri,
dalam keadaan yang bersih dan menyenangkan. Bayangkan ya, ada cowok ganteng apa cewek cantik, ketika tersenyum ada bayemnya apa lomboknya di mulut atau di gigi itu gantengnya berkurang, itu merenges, ono bayeme, bar mangan apa gudangan apa pecel gitu kan, apa lomboknya nyelempit gitu kan. Nah itu ada ustaz ngisi pengajian direkam, lihat rekamannya ada lomboknya abang nyelempit. Nah, itu kan ya aduh ya. Jadi ada apa ya, estetika yang berkurang ya. Nah ini beberapa yang disebutkan. Wa kana yastaku bi audil araq. Beliau gosok giginya itu menggunakan kayu araq ya, yang siwak kita biasa lihat itu. Nah kalau sekarang ya tidak harus pakai kayu itu, pakai pakai apa, sikat gigi saja boleh gitu ya. Wa kana yuksiru tatayyub. Beliau sangat banyak, sering-sering ya, banyak sekali menggunakan apa, parfum. Wa yuhibbut tib, dan beliau sangat suka dengan yang namanya parfum, wewangian. Ini fitrahnya laki-laki teman-teman ya, bapak-bapak semuanya. Fitrahnya laki-laki itu pakai parfum. Bahkan beberapa ulama itu menganjurkan kalau laki-laki itu parfumnya yang tajam, yang baunya itu kuat. Sekarang bukan, itu laki-laki malah parfum jarang-jarang atau pakai parfum yang netral gitu ya, yang netral. Malah yang pakai parfum kuat itu malah perempuan. Perempuan tuh kadang-kadang naik motor sudah 100 meter di sana, pesonanya masih di sini, pesona baunya itu. Nah, kalau zaman Nabi dulu itu laki-laki yang parfuman. Di zaman sebelum masuk Islam ada seorang sahabat yang ketika masa mudanya itu sangat senang pakai parfum, dan parfum yang sangat wangi. Ya, sahabat Umair, ya, Urwah bin Umair, apa Mus'ab bin Umair ya, saya lupa itu, yang jadi duta Nabi ketika dakwah ke Madinah. Mus'ab ya, Mus'ab ya. Mus'ab itu ketika mudanya itu sangat apa ya, parlente, anak muda yang fashionable, yang sangat memperhatikan penampilan. Bajunya paling bagus, potongan rambutnya di salon yang paling bagus, kemudian minyak wangi yang paling wangi. Nabi itu komentar, Mus'ab itu dulu di Mekah tidak ada pemuda yang bajunya paling bagus melebihi bagusnya Mus'ab. Potongan rambutnya lebih rapi daripada Mus'ab, dan wanginya lebih wangi daripada Mus'ab. Tapi setelah Islam itu semua hilang, karena beliau hidupnya di masa Islam itu prihatin sekali, sampai meninggal ketika perang Uhud ya. Terbunuh ketika membawa panji Islam, Mus'ab bin Umair kalau tidak salah ya. Kemudian wa dzukira anhu annahu kana yatalibin nurah. Ini kok. Dan direkam dari Rasulullah itu bahwasanya Rasulullah itu apa ya ini, mengoles-olesi rambut kemaluan menggunakan nurah. Nurah itu semacam batu atau benda yang penggunaannya itu dibakar kemudian dioles-oleskan di rambut dalam rangka untuk merontokkan rambut itu. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya pokoknya obat kimia perontok bulu lah gitu. Ya Nabi pernah menggunakan itu, disebutkan seperti itu. Yang itu digunakan di rambut kemaluan, di rambut kemaluan, atau mungkin juga rambut ketiak ya. Mungkin panjenengan ada yang ketiaknya berlebih, itu nanti pakai perontok bulu berarti boleh pakai perontok bulu. Apapun itulah, obat-obatan atau zat gitu ya, yang dioleskan untuk merontokkan bulu. Tapi jangan digunakan untuk jenggot, nanti menyalahi fitrah, malahan jenggotnya hilang celing gitu. Nah, kalau di bahasa Arab itu disebut amrot namanya. Wong lanang tapi kaya wong wadon itu amrot.
Jadi lanang ke wedok-wedokan. Ya kalaupun dirapikan, dicukur ya masih tetap kelihatan kalau dia itu sebenarnya berjenggot gitu. Jangan dihabisi. Ya, insya Allah itu berpahala. Ya, tanpa beribadah tapi sudah beribadah. Wah gimana itu ya? Wa kana awalan yasdulu sya'rahu. Di masa-masa awal beliau itu menjuntaikan atau menjulurkan rambutnya, jadi ke belakang. Kemudian ya summa faraqahu, kemudian membelah rambutnya. Jadi model sisirannya Nabi itu di masa awal beliau itu ke belakang. Kemudian berikutnya ke samping, dibelah dua. Ya. Wal farqu ayyaj'ala sya'rahu firqataini kulla firqatin du'abatun. Ya. Yang namanya membelah rambut itu adalah menjadikan rambut itu menjadi dua bagian. Setiap bagian itu ada ekornya masing-masing. Jadi dibelah dua, pihak tengah. Nah, ini kan nggak bisa semua orang pihak tengah. Sing rambutnya wis kadung keriting, muntel-muntel kaya sepir itu. Di pihak tengah ya di pihak-pihak kepiye gitu ya. Kayak punya saya itu sulit mau di pihak tengah. Rambutnya kaku, rodok keriting. Jadi modelnya nggak cocok. Nah, bagi yang rambutnya ikal atau lurus ya bisa seperti ini. Nah, kalau mungkin dibayang-bayangkan ya hampir-hampir mungkin kayak di film-film tentang Yesus itu ya rambutnya. Nah, itu. Jadi belah tengah itu ya, belah tengah rambutnya. Modelnya Nabi seperti itu. Wasadlu, dan menjulurkan itu adalah ayasduluhu min waraihi. Dan sadel itu adalah rambutnya itu dijulurkan ke belakang. Jadi rambutnya disisir ke belakang. Full gitu, polos. Kalau yang anak muda pernah nonton film Cross Zero, itu ada yang rambutnya pakai tanco pomade ke belakang itu, mungkin seperti itu. Karena Nabi itu hampir selalu pakai minyak rambut. Maka rambutnya itu terbentuk. Ya, klimis dan terbentuk. Hampir selalu pakai minyak rambut. Nah, ini hal yang saya tidak bisa mengikuti. Karena saya kalau pakai minyak rambut itu pusing. Ya baunya, ya lengketnya, itu saya nggak suka. Wah, berarti saya menyelisih sunnah ini. Karena Nabi itu selalu pakai minyak rambut. Kebanyakannya pakai minyak rambut. Kemudian walam yadkhul hamaman qat, Nabi tidak pernah masuk pemandian. Ini dibantah oleh banyak ulama. Dalam hal ini memang ada koreksi dari beberapa ulama hadis. Jadi kalau menurut kitab ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa Nabi itu tidak pernah masuk ke tempat pemandian. Mungkin kalau di sini ya seperti kayak di Kaliangat itu ya, tempat pemandian air panas ataupun tempat pemandian umum itu, kalau menurut pendapat di kitab ini beliau nggak pernah masuk ke tempat seperti itu. Tapi hadis-hadis itu ada yang menyebutkan tentang hal tersebut. Ada pemandian dan ada seorang sahabat yang pernah ditegur oleh Nabi tentang pergi ke pemandian itu. Kemudian sahabat itu beralasan di pemandian itu ada manfaatnya, ada unsur kesehatannya seperti mungkin pemandian air panas itu, sehingga Nabi kemudian hanya berpesan, ya kalau masuk ke pemandian itu ya maka harus menjaga aurat. Itu harus menjaga aurat. Laki-laki sesama laki-laki tetap tidak boleh melihat auratnya, seperti itu. Kalau di pendapat sini disebutkan Nabi nggak pernah masuk ke pemandian, bahkan tidak pernah melihat, atau di zaman Nabi itu nggak ada pemandian. Ya, tetapi ini dibantah oleh beberapa ulama, itu ya. Wa kana lahu mu'khulatun ya'takhilu minha kulla lailatin salasan inda naumi fi kulli ainin. Dan Nabi itu memiliki tempat celak yang beliau itu menggunakan celak itu setiap malam 3 kali. Di masing-masing mata itu dicelak 3 kali setiap kali mau tidur. Nah, ini juga saya tidak biasa bercelak. Ada mas-mas yang biasa bercelak? Nah, biasa ya. Malah kayak wong wedok ya mriki nggih. Wong wedok kan celakan nggih. Tapi sebenarnya ini fitrahnya laki-laki juga. Laki-laki itu bercelak. Kalau di tempat yang panas seperti di Arab itu, bercelak ini memiliki manfaat untuk melindungi mata dari paparan sinar yang berlebih. Nah, kalau kita ya mungkin pakai kacamata hitam lah gitu. Nah, kalau kacamata hitam ini saya kalau di tempat panas itu pakai kacamata hitam. Nah, Nabi dulu bercelak.
Walaupun ada beberapa riwayat pendapat yang berbeda, apakah Nabi itu bercelak menggunakan satu alat yaitu zat celak, atau Nabi itu celaknya itu celak memang bawaan bentuk kelopak matanya Nabi itu seperti bercelak padahal beliau tidak menggunakan celak gitu. Karena ada orang itu nampak seperti bercelak tapi sebenarnya itu bukan celak, tapi mungkin bulu matanya yang tebal atau yang lainnya. Nah, ini ada juga yang berpendapat berbeda. Waqtalafa sahabah fi hidabihi. Para sahabat berbeda pendapat berkaitan dengan Nabi menyemir atau tidak, menyemir rambut atau tidak menyemir. Faqala Anas lam yahdib. Anas mengatakan Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Wa qala Abu Hurairah hadaba. Adapun Abu Hurairah mengatakan Nabi pernah menyemir rambutnya. Jadi di kalangan sahabat sendiri ada perbedaan riwayat. Ada yang mengatakan Nabi enggak pernah menyemir, ada yang mengatakan Nabi pernah menyemir rambutnya. Yang jelas ada larangan menyemir rambut warna hitam, itu ada larangan. Tapi ini diperselisihkan apakah Nabi pernah menyemir gitu ya. Waqat rawa Hammad bin Salamah dan seterusnya disebutkan bahwasanya Nabi itu menyemir rambutnya ya. Dari Anas disebutkan ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahduban, aku melihat rambutnya Nabi itu disemir. Ini ada satu riwayat yang menyebutkan seperti itu. Riwayat yang lainnya juga menyebutkan ra'aitu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Anas ibni Malik mahduban, aku melihat rambutnya Rasulullah yang disimpan di tempatnya Anas bin Malik itu disemir. Jadi para sahabat itu dulu menyimpan rambutnya Nabi. Nabi cukur, rambutnya diambil, masukkan ke kantong, disimpan. Buat apa? Jimat. Enggak ya begitu. Para sahabat dulu begitu. Nah kalau sekarang ada kok habaib atau apa menyimpan rambutnya Nabi, ya enggak usah terlalu heran lah. Zaman sahabat dulu juga begitu. Mereka menyimpan rambutnya Nabi, menyimpan bekas-bekas barangnya Nabi. Pemberiannya Nabi itu bukan kemudian dipakai. Kalau misalkan saya ngasih siapa rompi, jaket, peci kan dipakai. Kalau para sahabat dikasih sesuatu sama Nabi bukan dipakai, tapi disimpan sebagai sesuatu yang berharga gitu loh. Nah mungkin kalau kita malah disimpan di etalase kemudian ya pokoknya jadi barang antik gitu. Nah itu karena itu dari Nabi gitu loh, bukan dari sembarang orang. Kayak jenengan dikasih kaos sama mungkin Cristiano Ronaldo, insya Allah ora dinggo harian, dinggo ngarit apa dinggo pek salah itu insya Allah nggak akan dipakai itu. Kaos dari Cristiano Ronaldo itu pasti akan di etalase. Bahkan orang mau nonton bayar itu nanti jadi masuk museum itu. Nah karena saking berharganya. Dulu sikap para sahabat kepada Nabi itu ya kira-kira seperti itu. Kayak seorang fans kepada idolanya. Nah rambut saja disimpan. Wa qalat ta'ifatun, dan ada segolongan yang berpendapat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yuksirut tib qatih tamara sya'ruh. Nabi itu karena saking banyaknya menggunakan parfum dan minyak rambut di rambutnya dan di jenggotnya, sampai kemudian rambutnya itu memerah sehingga kelihatan seperti disemir padahal tidak disemir. Jadi rambutnya itu kemerah-merahan, rambutnya Nabi itu hitam kemerah-merahan. Ini satu pendapat mengatakan seperti itu. Fakana yadhunnu mahduban walam yahdib. Maka orang-orang mengira Nabi itu menyemir rambutnya warna merah padahal itu bukan semir, tetapi efek dari sering menggunakan parfum dan minyak rambut. Nah, maka kemudian zat-zat itu merubah warna rambutnya menjadi warna kemerah-merahan seperti itu. Wa qala Abu Rimsah ataitu Rasulullah SAW ma'abnin li faqala ahada ibnuk faqultu na'am ashhid bihi faqala la tajni alaihi wa la yajni alaika. Abu Rimsah pernah datang kepada Rasulullah membawa salah satu anak laki-lakinya. Maka Rasulullah bertanya, apakah ini anakmu?
Maka Abu Rimsah mengatakan, iya ini anak saya, persaksikanlah wahai Nabi. Maka Nabi kemudian mengatakan, jangan kamu berbuat jahat kepada anakmu dan jangan anakmu berbuat jahat kepadamu. Jadi tidak boleh melakukan tindakan buruk kepada anak maupun anak kepada orang tua. Itu pesan Rasulullah. Lalu Abu Rimsah mengatakan, wa ra'aitu syaiba ahmar, dan aku melihat ada uban Nabi yang berwarna merah. Jadi ubannya Nabi berwarna merah. Kan uban kalau kayak disemir itu tetap kelihatan ada putihnya tapi ada merahnya. Nah itu komentarnya Abu Rimsah. Nah kemungkinan itu berwarna menjadi merah itu karena tadi parfum dan minyak rambut. Ada satu pendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat itu disemir. Disemir selain hitam ya, semir merah itu ya. Nah ini mas-mas silakan disemir merah, disemir hijau, oranye, pink itu malah boleh. Yang enggak boleh malah semir hitam. Jadi nanti jadi seperti Zoro gitu ya dalam One Piece itu. Rambutnya hijau. Apa seperti Son Goku ketika jadi saya warnanya oranye. Ya. Qala Hamad bin Salamah an Sammak bin Harb. Saya bacakan intinya saja. Ya ditanyakan akan fi ra'sin Nabi syaibun, apakah di kepalanya Nabi itu ada uban? Qala lam yakun fi ra'sihi syaibun illa sya'aratin fi mirfaqi ra'sihi. Tidak, apakah di rambutnya Nabi ada uban? Tidak ada uban di kepala Nabi kecuali hanya beberapa helai rambut saja di tengah-tengah rambutnya. Jadi Nabi rambutnya hitam sampai usia 60 tahun itu tidak banyak uban kecuali hanya beberapa helai saja di bagian tengahnya, dan itu warnanya itu kemerah-merahan ya. Kemudian berkata Anas, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru duhna ra'sihi wa lihyatihi wa yuksiru al-qina fa ka'anna saubahu saubu zayyat. Nabi itu sangat banyak menggunakan minyak rambut di kepalanya dan di jenggotnya, dan sering menggunakan tudung kepala, penutup kepala, dan pakaiannya itu seperti pakaian pedagang minyak wangi. Jadi Nabi itu menggunakan minyak wangi dan minyak rambut di jenggotnya dan di rambutnya ya, sehingga rambutnya itu baunya wangi, jenggotnya juga baunya wangi. Dan budaya Arab itu kalau mau menghormati seseorang itu kadang-kadang dipakaikan parfum di jenggotnya. Bayangkan ya, jenengan datang ke saya kemudian Mas Heri jenggotnya. Wah, kalau di tempat kita itu malah nggak sopan gitu ya. Kalau di Arab itulah bentuk penghormatan dengan cara menyala-nyali jenggotnya pakai parfum atau mengecup keningnya atau mengecup ubun-ubunnya. Nah, kalau kita di sini jenengan datang ke PDM, ke Pak Sobri gitu, kemudian dipegang kepalanya Pak Sobri, dikecup itu. Malah dikeplak gundule. Ora sopan karo wong tua gitu kan. Nah, ini sih sifatnya urfi ya, budaya. Kalau di tempat kita ya cara menghormati diantaranya apa ya? Agak membungkuk ya, ada cium tangan, menunduk dan sebagainya. Itu insya Allah tidak apa-apa. Itu al-urfu muhakkamah. Urf itu juga menjadi bagian hukum dalam agama Islam. Kemudian wa kana yuhibbut tarajjul, beliau itu suka bersisir. Wa kana yurajjilu nafsahu tarotan, kadang-kadang beliau pernah itu sisiran sendiri. Wa turajjiluhu Aisyatu tarotan, dan pernah juga beliau itu disisirkan sama Aisyah. Jadi kadang-kadang beliau sisiran sendiri, kadang-kadang disisirkan sama istrinya. Pernah bapak-bapak, mas-mas yang sudah menikah ya, disisir sama istrinya? Pernah belum? Belum? Wah, nanti pulang langsung minta disisiri sama istrinya. Biar pernah mengamalkan salah satu sunnah yang diamalkan sama Nabi gitu. Nah minimal ya seumur hidup pernah lah disisiri sama istrinya atau nyisirkan punya istrinya. Ini Nabi dulu begitu. Dan enak tuh Pak, disisir itu enak. Sisiran sendiri dengan disisirkan itu enak. Disisirkan ya, disisir orang. Seperti yang alat terapi yang
di kepala digini-ginikan itu, kalau kita gini-gini sendiri nggak geli, tapi kalau dipakaikan sama orang lain kita akan terasa geli. Jadi ada rasanya, sensasinya sendiri gitu. Nah itu. Jadi kadang disisirkan sama istrinya, kadang juga sisiran sendiri. Jadi beliau itu rapi selalu karena senang sisiran. Nah ini saya juga, jarang saya tuh. Habis mandi ya pokoknya tutupi peci rampung gitu aja. Jadi enggak sisiran. Apalagi kalau rambutnya pendek itu. Tambah lagi rambutnya kaku lagi. Kemudian, nah ini bedanya. Kenapa Nabi itu sering sisiran? Wa kana sya'ruhu fawqal jummati wa duna al-wafrati. Panjang rambutnya Nabi itu lebih dari jummah, kurang dari wafroh, atau sebaliknya, saya yang salah paham mungkin ya. Rambutnya Nabi itu melebihi cuping, tidak sampai ke pundak panjangnya. Cuping telinga ini, maka rambutnya Nabi itu ketika disisir ke samping itu melebihi cuping telinga, tapi tidak sampai ke pundak. Tapi kadang-kadang juga lebih dari itu. Jadi rambutnya gondrong, agak panjang. Nah, maka gondrong itu juga sunnah Nabi gitu ya Pak ya. Nah, sekali waktu pernahlah gondrong gitu ya, sekali waktu pernahlah gondrong. Ya sekali waktu, biar ngerti rasanya kaya ngopo duwe rambut dawa gitu ya. Nah, beratnya samponan, beratnya apa gerah, apa berat itu. Saya pernah dulu waktu masih bujang itu pernah. Rambutnya brekele itu sampai ke pundak aja. Masih ada fotonya itu di dompet. Nah, jadi sekali waktu silakan dipanjangkan rambutnya, dan itu boleh-boleh dalam pandangan Islam. Hanya memang dalam uruf kita itu laki-laki gondrong itu cenderung dinilai uraan gitu ya, uraan atau nakal atau preman gitu. Tapi jangan-jangan ya kita perlu merevisi pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan syariat. Karena kalau kita menstigma bahwa gondrong itu nakal, uraan, preman, kalau kita besok ketemu Nabi, wah, kaya ngono kok Nabi, kaya preman. Repot itu, nanti kita malah salah paham itu, padahal Nabi itu rambutnya sepundak gitu. Nabi kok gondrong, Nabi yo cepak kaya tentara padahal. Nah, ini standarisasinya lain gitu ya. Maka penilaian yang tidak sesuai syariat itu kita standarkan ke syariat. Kemudian wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udunaihi. Dan ujung rambut Nabi yang gondrong panjang itu mencapai cuping daripada kedua telinganya. Idza talla ja'alahu ghadaira arba'an. Kalau rambutnya lebih panjang daripada itu, maka beliau akan mengkepang rambutnya menjadi 4. Wah, ini mah unik lagi nih. Ya, ketemu wong lanang rambutnya dikepang dijender papat. Rambutnya jender papat. Kene siji, ya kene loro, ini loro. Nah, masa Nabi kok yang ngono, jangan heran. Nah, ini yang disebutkan begitu. Bahkan disebutkan dalam riwayat, wa hadza hadisun sahih, dan hadis berkaitan ini sahih. Lalu Rasulullah kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam la yarudda at-tib. Nabi itu tidak menolak diberi wewangian. Wa sabata anhu fi hadisin, dan telah tetap dari Nabi sebuah hadis yang sahih ya, dari Muslim. Annahu qala, bahwasanya Nabi itu bersabda, man uridu alaihi raihanun fala yaruddahu fa innahu tayyibur raihah wa khafiful mahmal. Siapa yang ditawari raihan ya, parfum, maka jangan ditolak, karena parfum itu baunya wangi dan mudah dibawa. Nah, jenengan ditawari parfum jangan ditolak. Kecuali kalau parfumnya memang jenengan nggak suka aromanya, mungkin diterima tapi nggak dipakai sendiri, dikasih ke orang lain. Karena parfum sekarang baunya macam-macam, ada parfum yang kecut juga, yang malah bikin pusing ya ada itu ya.
Saya kalau ngisi pengajian ibu-ibu yang muda-muda itu, wah mumet saya. Kadang-kadang tuh kalau di ruangan, wah kipas angin ini di belakang ibu-ibunya, walis. Ono sing aromanya itu apel, ono sing mangga, ono sing moka, campur aduk. Nah. Keluar dari ruangan saya pusing kayak habis naik bis itu. Mumet itu. Nah kalau yang simbah-simbah itu malah aman, karena baunya paling-paling kan remason sama minyak kapak ya. Nah itu malah seger itu. Nah jadi jangan menolak parfum karena ini hal yang bagus ya. Wa hadza lafdzul hadis, inilah lafaz hadisnya. Wa ba'dhum yarwi, dan sebagiannya meriwayatkan man urida alaihi tibun fala yaruddahu. Siapa yang ditawari dengan wewangian maka jangan ditolak. Nah, raihan itu parfum yang murah. Kalau tib itu parfum yang berharga, yang mahal. Ya, seperti misalkan misik, anbar, ghaliyah, nah seperti itu. Itu namanya tib. Parfum yang memang itu biasanya tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Tapi kalau raihan itu parfum yang diberikan secara cuma-cuma, biasanya begitu. Karena Rasulullah SAW la yarud tib wa amma hadis Ibnu Irfan Rasulullah mengatakan salasun la turad, ada 3 hal yang tidak boleh ditolak atau tidak perlu ditolak. Apa itu? Al wasaid, bantal. Ini wallahu alam apakah maksudnya kita diberi bantal ataukah ditawari menginap. Itu ya. Kemudian waduhnu, minyak rambut atau minyak wangi. Wal laban, dan susu. Ditawari minuman itu ya. Tapi ini saya menolak teh ini. Wah, gimana ini? Jadi tawari hal-hal yang ringan-ringan itu jangan. Kenapa? Orang memberikan hal-hal yang remeh-remeh itu kalau ditolak biasanya, wah mungkin ditolak hanya karena saya hanya memberikan sesuatu yang murah gitu. Dia sombong itu. Nah itu mungkin uruf di Arab seperti itu. Kalau diberi sesuatu yang remeh, kalau kita menolak itu maka yang memberi akan tersinggung. Maka asasnya ya ketersinggungannya itu. Kalau kita menolak tidak membuat orang tersinggung, ya insya Allah tidak apa-apa. Ya saya kira demikian untuk kajian pada malam hari ini yang saya sampaikan. Sudah jam 9, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo teman-teman ataupun hadirin semuanya. Berkaitan dengan materi ataupun di luar materi. Diskusi. Kalau enggak ada nih saya khawatir. Ada? Sedikit. Itu yang menjadi adat istiadat. Apa ini? Gimana Pak? Izin bertanya Pak Ustadz. Ini yang menjadi adat di masyarakat itu, kebanyakan orang itu menyemir itu dengan menggunakan semir hitam, karena kalau pakai semir yang biru atau merah mungkin merasa malu kalau sudah tua. Nah itu kebanyakan itu menggunakan semir hitam, itu apakah berdosa apa tidak itu? Kalau teks hadisnya Bismillahirrahmanirrahim, memang yang dilarang itu kan semir hitam. Bahkan Nabi melarang semir hitam dan gunakanlah semir yang warna merah, hijau gitu, disebutkan seperti itu. Sehingga kalau kita itu letterlock gitu ya, menggunakan redaksi hadis, berarti hitam itu dilarang. Nah hanya memang pandangan ulama itu bermacam-macam berkaitan dengan menyemir menggunakan hitam, sehingga saya tidak akan mematok kepada satu pendapat. Ini saya sampaikan beberapa mungkin pandangan saja. Ada yang menyimpulkan bahwa larangan menyemir hitam itu karena dia berarti sama saja dengan memanipulasi identitas. Wis tua dinom, ya sudah tua dimudahkan. Nah, berarti dia kan tidak berpenampilan jujur. Sebenarnya sudah berumur tapi dia pengen kelihatan muda. Nah ini kan menipu sebenarnya. Sehingga ini dilarang, tidak boleh. Ini ada yang menyimpulkan ke situ.
Ada lagi, itu berarti merubah kodrat Allah. Allah sudah memberikan kodrat. Apa kodratnya? Dia berubah. Nah, berarti dia itu tidak menerima atau tidak qanaah terhadap takdir ketetapan dari Allah. Allah sudah takdirkan rambutmu itu putih, lalu kamu tidak merasa ridho dengan takdir itu, lalu dirubah putih itu menjadi hitam. Nah, di samping juga ada hadis yang menyebutkan kalau ada uban itu jangan dicabut ya, karena uban ini akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat gitu ya. Lah kalau ubannya malah disemir hitam nanti nggak bercahaya lagi nanti ya nggak gitu juga. Tetapi dalam beberapa kondisi ternyata menyemir hitam itu menjadi boleh, bahkan bisa diperintahkan. Misalkan kita mau jihad ini, mau perang ini, mau perang, kita deleng anggik ke jane umure saya nom tapi kok ubane wis akeh banget. Nah, ini saya khawatir 5 tahun ke depan ini udah 80% putih ini. Iki kakean diobat kayaknya nih rambut. Kakean diobat kayaknya. Bakal obat. Pestisida. Iya, pestisida gitu. Nah, misalkan kita mau perang. Yang namanya perang itu kita di hadapan musuh harus kelihatan kuat. Bahkan Rasulullah mengatakan Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong kecuali kesombongan orang di hadapan musuh gitu kan. Kan ketika Abu Dujanah kalau tidak salah itu dia pamer kekuatan dan pamer semangatnya, Nabi mengatakan Allah nggak suka sikap seperti itu kecuali tempat ini. Di depan musuh dia sombong, menunjukkan kelebihannya. Nah, sama juga ketika kita mau perang itu kita tunjukkan kita itu pasukan yang kuat. Lah kalau pasukannya wong wis jenggote putih-putih, rambutnya putih-putih kan lawane kecil kayak wis tua-tua gitu kan. Maka disemir hitam supaya lawannya itu rambutnya masih hitam-hitam semua, berarti ini muda-muda ini. Wah, itu gentar hatinya, kemudian takut melawan pasukan kita. Nah, ini siasat perang gitu ya, siasat perang. Nah, jenggotnya yang hitam, jenggotnya putih itu disemir hitam biar kelihatan muda. Kalau nggak ada jenggotnya nggak bisa disemir ya. Nah, maka di kondisi tertentu ternyata semir hitam ini bisa menjadi boleh gitu ya. Nah, ini beberapa yang saya pahami berkaitan dengan hitam. Maka keharaman menyemir hitam ini saya pribadi tidak ingin mengambil pendapat yang mutlak haram gitu ya, mutlak haram. Jadi kalau menyemir hitam berarti dia berdosa. Tapi saya juga tidak akan mengatakan silahkan gitu loh. Karena redaksi hadisnya memang melarang semir hitam. Nah, apakah bisa digunakan alasan pendekatan seperti dan Kasim tadi? Kan urufnya kalau di sini semir selain hitam itu kan malah nakal, kalau hitam itu kan malah sopan itu ya. Dan yang tua jadi kelihatan muda dan luwes gitu. Apakah uruf itu bisa diterima sebagai ilah, sebagai alasan untuk membolehkan? Ya wallahu alam gitu ya, enggak tahu saya. Tapi ya sebaiknya kalau kita sudah berubah ya sudahlah, diterima saja. Mudah-mudahan kepalanya nanti bercahaya di hari kiamat nanti. Wah, moncar gitu ya. Jawaban saya begitu ya, dan ya. Ya mudah-mudahan tidak puas, besok tanya lagi sama ustadz yang lainnya biar dapat jawaban yang memuaskan. Ada yang lain monggo teman-teman? Jamaah yang hadir. Kalau tidak ada ya tutup, nanti mungkin diskusi dan yang lain. Orang Kristen? Orang sini.
Boleh tapi siri iki piye? Iya boleh kan. Nah, sama jadi itu yang jadi wali. Nah, kemarin Iki yang dari Kristen ke Islam ini laki-laki apa perempuan? yang dari ini Islam nikah sama Kristen itu Kristen, terus mungkin tidak enak bapak dari ke Islam. Sudah bosen terus balik Islam. Iya nggak tahu. Nah tapi Ini laki-laki. ini yang perempuan. Yang balik ke Islam lagi itu perempuan. Ya. Dulu Kristen apa Katolik? Beda loh. Nah, ya. Jadi perempuan pernah murtad karena ikut suaminya. Kemudian bercerai lalu kembali ke agama Islam. Nah, sekarang kemudian pengen menikah. Dalam kondisi sekarang sudah masuk Islam lagi gitu ya. Nah, dipertanyakan apakah sudah cerai atau belum dengan suaminya. Nah, kalau di sini status pernikahannya itu sebenarnya memang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena ketika dia tadinya beragama non-Islam ya, Nasrani ataupun Katolik, kemudian dia masuk Islam, maka status dia pindah ke Islam dan suaminya non-Islam itu sudah pisah sebenarnya. Jadi dia otomatis tertalak karena suaminya bukan Islam. Karena kan di Islam yang dibolehkan itu laki-laki beristri ahli kitab. Tapi kalau wanita itu harus bersuami mukmin gitu loh. Maka status suami yang sah itu hanya kalau dia sama-sama beragama Islam. Kalau ternyata dia orang non-Islam, itu kan yang suaminya masih tetap agama Nasrani gitu kan. Maka berarti dia sudah terceraikan menurut pandangan syariat, maka dia boleh menikah kalau sudah selesai masa iddahnya. Seperti itu. Itu kalau dalam pandangan syariat. Maka kalau tadi kemudian ustadznya mengatakan boleh, ya saya sih tidak menolak itu. Setuju saja boleh. Tapi kalau kemudian boleh lalu memilih langkahnya menikahkannya hanya dengan cara siri, itu saya yang tidak setuju. Karena dalam status nikah siri itu sangat sulit mewujudkan yang namanya adalah keadilan, keamanan, keterjaminan daripada si istri. Ya kan nanti masalah mawaris, masalah nafkah, masalah hak dan kewajiban si wanita itu tidak punya kekuatan hukum. Nanti mungkin hanya dipermainkan oleh suaminya atau diperalat atau bahkan dianiaya dan ditelantarkan. Si wanita tidak bisa apa-apa itu kan. Karena mau mengadu ke siapa? Ya mengadu kepada Allah saja gitu ya. Ya tapi kan memang nikah siri dalam pandangan syariat mungkin sah saja. Yang penting terpenuhi rukunnya. Calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali daripada wanita. Si perempuannya itu ada walinya enggak? Ada keluarganya enggak? Bapaknya, berarti bapaknya jadi wali. Kok mungkin toh? Enggak, kan syarat nikah kan perempuan harus dengan walinya. Maka bapaknya kan menjadi wali. Ustadznya enggak punya hak menjadi wali, enggak boleh. Kalau enggak ada wali, bapaknya enggak ada, pamannya enggak ada, saudara laki-lakinya enggak ada, kan nanti qadhi. Qadhi itu siapa? Pengadilan agama atau KUA. Jadi pandangan kita. Maka saya tidak setujunya di nikah sirinya itu. Karena saya tidak menolak nikah siri. Tetapi nikah siri ini sangat besar potensinya untuk terjadi kezaliman. Sehingga pandangan Muhammadiyah itu kan
dalam kompilasi hukum Islam itu sudah diatur bahwa pernikahan itu tercatat di negara. Misalnya ada yang menikah itu kemarin ada yang tanya, Mas Her, boleh nggak poligami? Boleh. Nabi poligami kok nggak boleh gitu. Tapi ini mau nikah lagi, cuma yang istri kedua ini diam-diam gitu. Diam-diam itu maksudnya gimana? Ya secara sir saja. Kalau sirnya mungkin pandangan syariat boleh, tapi diam-diamnya nggak boleh. Menikah kok diam-diam. Diam-diam dalam artian secara maknawi maupun secara bahasa gitu ya. Jadi diam-diam nikah tapi diam itu nggak bisa. Nikah ya harus ada qabil tu nikah gitu ya. Nikah itu harus ada saya nikahkan engkau gitu. Nikah kok nggak bisa. Tapi diam-diam maksudnya itu kan diam-diam nggak mau ketahuan dari istri pertama. Nah ini nggak boleh. Poligaminya sunnah silahkan boleh, tapi menyembunyikan pernikahan kedua dari istri pertama ini yang tidak boleh. Bahkan saya menyatakan itu melanggar syariat, bisa sampai pada haram. Menikahnya sah, tapi perbuatan menyembunyikannya itu haram. Lah tapi ada ustadz bilang katanya menikah itu tidak perlu izin sama istri dan tidak perlu memberitahu istri. Iya, ketika menikah itu nggak perlu izin istri pertama dan tidak perlu memberitahu istri pertama. Langsung nikah saja boleh, sah menurut syariat. Tapi setelah menikah kan istri pertama harus tahu siapa madunya. Harus tahu. Kok harus tahu? Iya, kan nanti berkaitan dengan apa? Musyawarah hubungan pernikahan, mawaris hubungan warisan. Kemudian muharramat hubungan kemahroman. Anak kita yang lahir dari istri kedua itu adalah mahram juga dengan istri pertama kita. Oh kita kayak kita punya istri beberapa aja ya. Ya amin ya gitu. Nah, jadi hubungan mawaris, muharramat, musyawarah itu kan nggak bisa terwujud kalau tidak saling tahu siapa iparnya, siapa ibu tirinya. Maka tidak boleh menyembunyikan pernikahan kedua dari istri pertama. Dan ini banyak dilakukan oleh para pejabat. Enggak saya lanjutkan. Nanti tidak nganundarani apa gitu ya. Pokoknya ada orang-orang yang terikat mungkin karena aturan kedinasan atau apa itu, kemudian melakukan nikah poligami, tapi pernikahan kedua tidak dicatatkan karena berisiko kepada kode etik di kedinasannya. Nah, maka berarti dia sudah menikah dengan tanpa ada keadilan. Maka pernikahannya itu menjadi pernikahan yang fasad, yang rusak. Padahal kan pesannya dalam surat An-Nisa apa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut gak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Nah, di antara bentuk keadilan itu apa? Istri pertama dicatatkan, maka istri kedua juga dicatatkan. Istri pertama resmi, maka istri kedua juga resmi, itu adil. Kalau istri pertama resmi tapi istri kedua sembunyi-sembunyi itu enggak adil namanya. Maka dia sudah nekat. Itu pandangan saya sih. Maka kalau nanti kok saya punya istri dua pasti akan resmi, itu akan dicatatkan dan diiklankan, diumumkan. Ada walimatul urusnya. Tidak hanya istri untuk di kamar, tapi ya istri untuk di kamar, ya kasur, ya dapur, ya sumur, ya kondangan, ya pasar gitu loh. Jadi kan ada istri hanya untuk di villa tapi tidak untuk di tempat publik. Wah, ini kan istri apa? Itu. Wallahu alam ya. Jadi kalau berkaitan dengan pandangan syariat, ustadznya itu mungkin hanya melihat kepada sisi fikih rukun syaratnya. Ya memang boleh. Tapi kalau melihat kepada kompilasi hukum dan kemaslahatan, maka seharusnya jangan hanya siri tapi dicatatkan. Nanti di pencatatan itu kan diproses status perceraiannya bagaimana. Maka akan dipandu sama KUA untuk mengurus perceraian. Kalau memang ini sudah beda agama, maka harus disertifikatkan atau ada ijazah perceraiannya itu. Sertifikat perceraiannya akan diterbitkan nanti, dibantu. Tapi karena sudah nanti takut apalah
Nah, itu cari jalan pintas ya wis tekosir saja ini sudah cukup. Nanti khawatirnya malah jadi bumerang gitu ya. Masa depannya nanti menyesal. Allah alam bisawab. Cukup? Oke, demikian sudah jam 9:04, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dikat Mas Barkah rekodnya. Nah.